Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Tentunya kita bersyukur pada malam hari ini karena kita diperkenankan Tuhan untuk beribadah kolom serentak Jemaat Gemim Bukit Moria Rike. Persiapan panggilan beribadah. Kita percaya Tuhanlah yang menolong dan menguatkan kita semua sehingga boleh ada dalam persekutuan sukacita saat ini. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1, Tuhan Allah hadir. Pada saat ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Jemaat diundang berdiri. Kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Jemaat silakan duduk. Mari merendahkan diri dan mengaku dosa kepada Tuhan. Mari berdoa. Ya Bapa, dalam persekutuan umat Tuhan yang ada di Gemim Bukit Moria Rike ini, dalam ibadah kolom dari kolom 1 sampai 33, kami sadar sebagai manusia terkadang kami tidak jadi alat Tuhan untuk menghadirkan kuasa Tuhan di hidup ini. Terkadang kami jadi serupa dengan dunia ini. Kami tak mampu tampil beda. Kami tergoda untuk melakukan kehendak dunia ini. Kami lebih didominasi oleh keinginan-keinginan daging. Kami telah berdosa terhadap sesama, terutama terhadap-Mu Tuhan. Dan oleh sebab itu, ampunkanlah kami supaya kami layak di hadirat-Mu. Dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang menghadirkan tanda-tanda ketaatan, kesetiaan kepada sesama dan terutama kepadamu Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, Engkau Allah yang sudi mengampuni dan mengasihani kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber pengampunan. Haleluya. Amin.
tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Pemberitaan firman. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada malam hari ini berkenanan-Mu, jemaat-Mu, kolom 1 sampai dengan 33, Gemi Bukit Muria Rike, boleh beribadah bersama-sama. Biarlah Kau memberkati kami semua jemaat Gemi Bukit Muria Rike, karena pada saat ini malam hari ini kami akan membaca firman Tuhan. Kami bermohon kepadamu, kuasai dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, karena kami sangat membutuhkan firman Tuhan menjadi petunjuk dalam perjalanan kehidupan kami selanjutnya. Bagi hamba firman Tuhan yang terutus pada malam hari ini, Bapak Pendeta Aser Esau MTH, Tuhan berkati, pakai dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga Bapak Pendeta boleh menyampaikan firman Tuhan dengan dahsyat dan heran. Terima kasih Tuhan, bagi jemaat-Mu yang akan mendengarkan firman Tuhan, Tuhan berkati, dan biarlah Engkau akan mengampuni kami kesalahan dan dosa kami, dan inilah permohonan kami kepadamu, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa, haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan malam hari ini terdapat di 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 9 sampai dengan 15. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari roh-Mu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh, lalu ia berjalan hendak pulang
dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Demikian bagian firman. Bacaan gereja kita di minggu ini memang dibaca dari 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 18. Tapi dalam ibadah kolom di hari Kamis tanggal 2 September 2022 ini kita membaca dari 2 Raja-Raja 2 ayat 9 sampai 15. Jemaat Maha Tuhan, oleh perkenanan Tuhan, gereja Tuhan terus melangkah dalam pekerjaan pelayanan. Sekalipun di tengah situasi sulit akibat pandemi COVID-19. Kita terus bergerak menata kerja pelayanan. Dan kini kita telah berada di bulan September. Artinya, terhitung dari bulan September ini, tinggal 3 bulan lebih kita akan mengakhiri periode pelayanan ini. Tanggal 17 dan tanggal 15 Oktober akan dilaksanakan pemilihan calon diaken dan calon penatua serta calon komisi pelayanan kategorial. Dan oleh sebab itu, sebagai anggota sidi jamaat, kita harus mempersiapkan diri untuk melanjutkan pekerjaan pelayanan Tuhan ini. Nabi Elia sebagai abdi Allah, dia sadar bahwa tugas kenabiannya tidak selamanya. Tugas kenabiannya akan berakhir. Dan oleh sebab itu, atas tuntunan Tuhan, ia mempersiapkan orang lain yang akan melanjutkan tugas kenabiannya itu. Ia menemukan Elisa bin Safat yang sedang membajak. Ia melemparkan jubahnya kepada Elisa. Nanti dilihat dibaca di 1 Raja-Raja 19 ayat 19. Tindakan melemparkan jubah kepada Elisa ini menandakan bahwa Elia menghendaki agar Elisa mengikuti jejaknya sebagai nabi. 2 Raja 2 ayat 13 sampai 14. Elisa memperlihatkan sikap konsisten, kesetiaan dan loyalitas kepada Elia. Walau 3 kali Elia anjurkan agar Elisa tinggal di tempat, tidak perlu bersama dengan Elia ke Betel, ke Yeriko, ke sungai Yordan, tapi dengan rela hati tanpa paksaan, Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau." Bahkan, sekalipun Elia akan terangkat ke sorga, sebagaimana disampaikan oleh rombongan Nabi, Elisa akan tetap setia. Dan oleh sebab itu, ketika Elia sampaikan kepada Elisa, "Mintalah apa yang kau kehendaki kulakukan padamu sebelum aku terangkat daripadamu." Yang diminta oleh Elisa adalah, "Biarlah aku mendapat 2 bagian dari rohmu," yaitu roh kenabian Elia. Sesuai hukum Israel waktu itu, anak sulung berhak mendapat 2 bagian dari segala kepunyaan ayahnya. Nanti dilihat di Ulangan 21 ayat 17. Elisa meminta hal tersebut sebagai pertanda
bahwa dia bersedia, setia melanjutkan tugas kenabian dari Elia. Sekalipun pengabulan permintaan itu adalah hak Allah, karena roh kenabian berasal dari Allah. Elia hanya sebatas memberi tanda terkabulnya permintaan itu. Nanti dilihat di ayat 10 bacaan tadi. Elisa menyaksikan Elia terangkat dari hadapannya, dijemput oleh kereta berapi dengan kuda berapi, naik ke sorga dalam angin badai. Ini pertanda permintaan Elisa terkabul. Ayat 11 dan ayat 12. Pergantian pelayanan bukan hanya sekedar regenerasi biasa, tetapi juga merupakan penerusan kuasa ilahi dari seseorang kepada penggantinya. Ayat 13 sampai 15. Itu terbukti ketika jubah milik Elia dipukulkan ke atas sungai Yordan oleh Elisa, air sungai Yordan terbelah menjadi dua. Peristiwa ini disaksikan oleh rombongan nabi yang menyertai Elisa, dan mereka berkata, roh Elia telah hinggap pada Elisa. Jemaat Maha Tuhan, berefleksi dari bagian firman ini sebagai keluarga Kristen, sebagai orang tua, kita punya tanggung jawab untuk mempersiapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang setia dalam membangun keluarga, setia dalam pasangan masing-masing, setia dalam studi, setia dalam pekerjaan. Tapi yang paling utama dan yang terutama adalah setia kepada Tuhan. Dan sebagai gereja Tuhan, sebagai pelayan harus mempersiapkan regenerasi untuk melanjutkan kerja pelayanan. Apalagi di saat akan mengakhiri periode pelayanan. Yang akan diregenerasikan bukan hanya sekedar untuk melanjutkan pelayanan, tapi yang terutama adalah melanjutkan kuasa ilahi bekerja dan bekerja dalam pelayanan gereja Tuhan. Seperti kuasa Allah yang bekerja dalam diri Elia, berlanjut dan bekerja dalam diri Elisa. Sebab ingat, pelayanan tanpa kuasa Allah itu pelayanan yang hambar. Kita sangat membutuhkan kuasa Allah bekerja dalam pelayanan agar Tuhan diagungkan, dimuliakan dalam kehidupan kita, mulai dari keluarga-keluarga kita, di kolom kita masing-masing, di jamaat Gemim Bukit Moria, bahkan dimanapun kita hadir dan bekerja, ada kuasa Allah bekerja. Semoga itu yang terjadi. Haleluya. Amin. Mari kita memberi persembahan dengan hati yang tulus sambil mengingat kata firman dalam 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sambil memberi persembahan, kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 365. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu, pun waktuku pakailah memujimu selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkah
harta kekayaanku jadi alat bagimu, akal budi dan kerja Tuhan pergunakanlah. Kita akan berdoa untuk persembahan. Mari berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan, di malam hari ini, lewat ibadah kolom serentak yang dilaksanakan di kolom 1 sampai 33. Kami telah diperlengkapi lagi dengan kebenaran firman-Mu lewat Pendeta Aser Esau, Master Teologi. Diberkatilah Bapak Pendeta bersama dengan keluarga. Tuhan, kami bersyukur di malam hari ini, wujud syukur kami dalam ibadah ini kami telah mengumpulkan persembahan. Kuduskanlah kiranya persembahan yang telah kami beri, biar kiranya itu boleh dipakai untuk menopang kerja pelayanan, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Diberkatilah jemaat-Mu dalam segala usaha, kerja, mata pencaharian, serta talenta yang Tuhan percayakan bagi kami semua. Sehingga lewat itu semua ya Tuhan, kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Engkau ingatkan kami terus untuk tahu mempersembahkan akan kehidupan kami ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Ini doa kami Tuhan, yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Jemaat Maha Tuhan, mari bawa semua keluh kesah kita ke Tuhan. Kita mau doa. Saya tahu setiap kita punya persoalan, punya pergumulan masing-masing. Dan bukan hanya saya yang tahu, tapi yang paling tahu adalah Tuhan yang Maha tahu akan setiap keberadaan kita. Dan oleh sebab itu, mari sebagai umat Tuhan, keluarga-keluarga yang mengikuti ibadah kolom saat ini, mari kita mau sungguh-sungguh datang ke Tuhan. Kita mau berserah ke Tuhan. Di tengah situasi sulit ini, Dia sanggup menolong kita. Mari berdoa. Ya Bapa, Engkaulah kekuatan kami di menghadapi berbagai tantangan hidup ini. Kami percaya Engkau tidak pernah biarkan kami jalan sendiri. Engkau ada bersama kami. Sebab Engkau Allah yang Immanuel. Engkau Allah yang menyertai kami. Dan penyertaan-Mu bukan hanya ketika kami berada di tengah situasi yang menyenangkan. Malah justru di tengah situasi sulit. Engkau tidak biarkan kami jalan sendiri. Malah Engkau menggendong kami, Engkau mendukung kami. Dan oleh sebab itu, di tengah situasi sulit saat ini, kami mohon Bapa dalam nama Yesus, jangan biarkan kami melangkah sendiri. Sebab kami sadar, kalau kami melangkah sendiri, kami tak kuat, kami tak mampu, kami akan gagal, kami akan binasa. Dalam kesadaran itulah Bapa, maka saat ini kami berserah kepadamu dalam nama Yesus. Biar kuasa-Mu dinyatakan di setiap kami, pelayan-pelayan Tuhan yang ada di Gemim Bukit Moria Rike ini. Seluruh perangkat pelayanan yang ada, khususnya yang terlibat dalam pelayanan ibadah kolom ini, diberkati pelayan Tuhan yang ada di kolom 32. Ibu Penatua Wawornender dan Ibu Samas Barasongka Mokale, dan bahkan juga keyboardis, kantoria, tim multimedia,
semua dan bahkan pelayan-pelayan Tuhan yang ada di tiap kolom yang berupaya menggerakkan anggota-anggota jemaat untuk beribadah di kolom-kolom dari kolom 1 sampai 33. Tuhan jamah kami semua dalam nama Yesus. Biar ada kuasa Allah bekerja di setiap kami. Sebab kami sadar kalau Engkau tidak bekerja, pelayanan kami pelayanan yang tidak menyentuh, pelayanan yang tidak dapat menggerakkan hati, pelayanan yang tidak memberi kekuatan dan tidak mengubahkan. Kami butuh kuasa-Mu. Ya Allah Roh Kudus, kuasai kami setiap pelayan-Mu, supaya pelayanan kami, pelayanan yang dipenuhi dan dikendalikan oleh kuasa Allah dalam nama Yesus. Kalau Engkau beri kuasa kepada Nabi Elia dan kuasa itu berlanjut kepada Elisa, kami mohon Bapa, kuasa itu jugalah yang mengalir ke setiap kami pelayan Tuhan yang ada di Bumorik ini. Sehingga kerja pelayanan sekalipun di tengah situasi sulit akibat pandemi ini, kami tetap memiliki roh yang menyala-nyala. Kerajinan kami tidak kendor, kami tetap giat melayani dan melayani Tuhan. Situasi sulit tidak dapat membendung dan mematikan roh Allah yang ada di setiap kami, sehingga kami melayani dan melayani lebih dan lebih lagi dalam nama Yesus. Beri hikmat kepada kami, supaya kami mampu menemukan model pelayanan yang menyentuh di tengah pandemi ini. Dan Tuhan tolong jaga kami semua, umat Tuhan, Bapak, Ibu, pemuda, remaja, anak sekolah minggu, Bapak, Ibu lansia. Jaga bentengi kami, supaya kami tidak terpapar dengan virus corona. Dalam nama Yesus, jauhkan dari celaka, jauhkan dari musibah, jauhkan dari sakit penyakit. Dan Tuhan beri roh yang menyala-nyala, supaya kami tetap eksis, tetap semangat. Anak-anak tetap giat untuk belajar, sekalipun harus sekolah, harus kuliah dari rumah. Dan yang bekerja tetap eksis, bekerja dengan maksimal, sesuai dengan bidang yang digeluti dalam nama Yesus. Biar kami mampu bertumbuh dan bertumbuh di tengah situasi sulit ini. Dan semua yang kami mau kerjakan dilancarkan dan disukseskan dalam nama Yesus. Untuk kerja pembangunan bait Allah di Gemim Bukit Moria Rike ini, Tuhan tolong lancarkan dan sukseskan. Pakai panitia, para pekerja, dan juga seluruh perangkat pelayan, seluruh anggota jemaat untuk bersatu padu, bergandengan tangan, sukseskan program pembangunan rumah Tuhan ini. Biar Tuhan perintahkan berkat-berkat datang, sehingga apa yang dibutuhkan selalu ada, karena ada Tuhan sumber berkat yang kirimkan berkat untuk bangun rumah Tuhan ini dalam nama Yesus. Dan Tuhan tolong juga dalam mengakhiri kerja pelayanan, periode pelayanan di semua aras pelayanan yang ada di Gereja Masehi Injili Minahasa. Biar Tuhan tolong supaya semua dapat dipersiapkan dengan baik. Tuhan berkati panitia-panitia pemilihan yang sudah dipilih, ditetapkan di jemaat-jemaat. Biar semua dapat bekerja untuk mempersiapkan pelaksanaan pemilihan calon diaken, calon penatua, calon komisi pelayanan kategorial pada tanggal 15 dan 17 Oktober nanti. Biar semua dapat dipersiapkan dengan matang dan sukses, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan oleh sebab itu, Tuhan tolong berkati semua perangkat pelayan umat Tuhan. Dari aras kolom, jemaat, wilayah, dan bahkan sampai aras sinode. Bahkan berkati juga semua pelayan Tuhan di antar denominasi gereja, antar umat beragama. Supaya kami bersatu padu, bergandengan tangan, apalagi di tengah situasi sulit saat ini. Sehingga di mana ada kebersamaan, di mana ada hidup yang rukun dan damai, ke sana berkat Tuhan diperintahkan. Sehingga situasi sulit tidak dapat membendung berkat Tuhan. Karena kami hidup berdampingan di tengah keragaman. Kami hidup berdampingan di tengah kebinekaan. Sehingga bumi yang kami diami jadi bumi yang penuh berkat. Karena umat yang ada di bumi Indonesia ini, kami hidup rukun dan damai. Dan oleh sebab itu diberkati pemimpin-pemimpin yang ada.
pemimpin bangsa kami, pemimpin yang ada di provinsi, kabupaten, kota, khususnya yang ada di Sulawesi Utara, yang ada di kota Manado ini. Biar semua diberkati Tuhan. Biar pemimpin-pemimpin kami ini dapat menghadirkan tanda-tanda kehadiran Allah. Sehingga sekalipun di tengah situasi sulit, kami akan menikmati berkat-berkat kesejahteraan boleh dialami. Dan upaya-upaya pemerintah dalam rangka memutuskan mata rantai penyebaran virus corona, Tuhan kuduskan. Biar pelaksanaan vaksinasi sukses dan Tuhan berkati para tenaga-tenaga kesehatan supaya mereka tetap aman dalam penjagaan pembentengan kuasa Tuhan. Terpuji namamu Bapa, ini doa kami. Kami minta semua ini dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri, kita akhiri ibadah, kudaki jalan mulia. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Jemaat Maha Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, dan dalam tuntunan kuat kuasa Roh Kudus akan menolong dan memberkati saudara kini dan selamanya. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Demikian ibadah selesai. Tuhan memberkati. Tetap semangat. Salam sehat dan tetap sehat. Sebab Tuhan menyertaimu. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel Gemi Bukit Moria Rike. Dan
dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.